Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali boleh menjumpai Bapak Ibu, Opa, Oma, adik-adik, saudara sekalian saat ini dimanapun saudara berada. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam program Sapaan Gembala GKI Delima, Selasa 23 Agustus 2022. Masih dalam semangat merayakan HUT Proklamasi, saya membawakan tema Majulah Bangsaku. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini kami bersama-sama kembali datang kepada Tuhan, mengarahkan hati, jiwa, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada saat ini dengan tema Majulah Bangsaku. Dan Roh Kudus-Mu menguasai sepenuhnya hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya ajak untuk kita baca dan kita renungkan pada hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10. Saya bacakan untuk kita sekalian, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, itulah pembacaan kita hari ini. Saudara, kalau mengenang HUT Proklamasi, seringkali atribut, aksesoris yang digunakan adalah bambu runcing. Bagi orang-orang tua ataupun orang-orang yang berusia dewasa muda, bambu runcing itu sesuatu yang khas Indonesia, tidak begitu asing. Tapi bagi anak-anak milenial, apalagi generasi Z, bagi seorang anak-anak yang sekarang sedang berusia TK, SD, SMP bahkan, mungkin itu sesuatu yang asing. Apa sih itu bambu runcing? Seringkali ada dalam perayaan-perayaan kemerdekaan RI, dalam kebaktian-kebaktian kebangsaan, dalam upacara perayaan begitu. Saudara, adik-adik, untuk kita ketahui bersama dan mungkin kita ingat ya, yang sudah mengetahui bahwa bambu runcing adalah salah satu senjata andalan khas bangsa Indonesia ketika berjuang melawan penjajah. Kenapa? Kenapa bambu runcing? Saking khasnya, saking uniknya, saking pamungkasnya, banyak monumen atau tugu dibangun di beberapa daerah, beberapa tempat. Monumen bambu runcing banyak ditemukan di sejumlah kota di Indonesia. Baik saudara, pada zaman perjuangan adik-adik ya, terutama nih melawan penjajah baik Belanda, Jepang, Indonesia, bangsa Indonesia sangat terbatas persenjataannya, sehingga mereka menggunakan apa yang mereka miliki. Loh, kenapa senjatanya bukan pisau, bukan parang, bukan tombak, bukan pedang begitu ya? Ya itu tetap ada, tetap dipakai, tetapi sangat terbatas. Untuk membikinnya juga sulit, butuh proses, butuh waktu. Tapi kalau bambu runcing, terutama yang warnanya kuning, itu bambu yang spesial, yang khusus, yang kokoh, yang sangat gampang ketika diruncingin aja itu. Kalau untuk berperang melawan musuh, itu bisa untuk menghabisi musuhnya. Dan itu available banget pada saat itu, dan banyak ditemukan di kebun-kebun, di pekarangan orang-orang Indonesia, sehingga dengan pisau, dengan parang yang ada, orang langsung membuat senjata bambu runcing itu dengan cepat.
Itulah kenapa Indonesia terkenal dengan bambu runcing sebagai senjata melawan penjajah dan sampai sekarang menjadi ikon. Kenapa? Karena dengan semangat bambu runcing itu menunjukkan bahwa para pejuang kita dahulu tidak takut di tengah segala keterbatasan peralatan, di tengah segala keterbatasan keterampilan berperang senjata. Mereka tidak menyerah untuk merebut kemerdekaan. Mereka menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk dapat meraih kemerdekaan Indonesia. Inilah semangat bambu runcing yang harus kita miliki, yang harus kita teruskan bagi bangsa Indonesia untuk bisa terus membangun maju negeri ini. Majulah bangsaku tergantung kepada anak bangsa yang ada di dalamnya. Secara khusus Bapak, Ibu, Saudara, saya dan adik-adik, anak-anak sekalian, semangat menggunakan sumber daya yang dimiliki, pantang menyerah harus selalu ada di dalam hati kita, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Dari bacaan firman Tuhan kita hari ini, kita melihat bahwa di dalam diri kita itu memang sudah diberikan, dikaruniakan anugerah roh yang luar biasa untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berdaya guna di tengah dunia di mana kita berada. Kenapa? Karena dalam hati kita mempunyai Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, meneguhkan langkah kita. Oleh sebab itu, mari kita terus dengan tekun, dengan setia memperjuangkan, mewujudkan apa yang menjadi niat baik kita. Jangan sekali-kali merasa menyerah karena tidak mampu secara finansial, tidak mampu secara IQ saya rendah Pak, saya jauh menangkap. Harus tekun, harus terus berlatih, harus terus mencoba supaya menjadi bisa dan menjadi terampil. Dan itu adalah mentalitas yang harus terus kita bangun. Secara khusus sebagai orang Kristen, kita harus terus meyakini ada Roh Kudus yang akan mendorong kita, yang akan memampukan kita meraih, mewujudkan hal baik yang ingin kita sumbangsihkan bagi negeri ini. Baik saudara, kita bersyukur Ibu Kota Baru sudah menjadi sebuah keharusan diwujudkan bagi negeri ini. Undang-undang sudah disahkan. Bahkan dalam waktu dekat ini, peletakan batu pertama pembangunan Istana Negara akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau kita mau care, mau peduli, bahkan antusias untuk mendukung, mendoakan, mewujudkannya, ada banyak informasi di sana yang bisa membukakan wacana kita, wawasan kita, bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang peduli dengan anak bangsa, dengan lingkungan dan kemajuan negeri ini. Mari setiap kita melakukan bagian masing-masing. Yang sudah lanjut usia, terus doakan. Yang sedang berusia produktif kerja, mari kita melakukan bagian kita sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Bukan hanya sekedar mengejar prestasi untuk diri sendiri, fasilitas, jabatan, kedudukan, tapi mari kita wujudkan apa yang bisa kita berikan, sumbangsihkan untuk negeri ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih maju. Dan bagi adik-adik, anak-anak yang masih di bangku sekolah, semangat untuk belajarnya. Jangan menyerah kalau PR-nya banyak. Jangan putus asa kalau nilai ulangannya kecil. Harus belajar lagi, semangat lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik dan berprestasi sesuai dengan minat dan bakatnya. Majulah bangsaku, bersama kita bisa merdeka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini bersama-sama boleh merefleksikan kembali 70 tahun sudah proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bangsa ini, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Dan hari ini kami bersyukur dalam sapaan gembala hari ini kembali kami dikobarkan semangat kami meneruskan perjuangan para pahlawan
untuk memajukan bangsa negara kami sesuai dengan kontribusi, sesuai dengan sumbangsih kami masing-masing. Secara khusus kami anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus, roh keteraturan, roh yang memberikan kekuatan, yang meneguhkan setiap langkah kehidupan dan juga karya pelayanan. Terus berikan kami semangat dan tekad yang kuat dan bulat untuk berkontribusi nyata bagi bangsa negara. Berkati anak-anakmu yang masih sekolah, berikan ketekunan, kesungguhan dalam belajar mereka, merendah ilmu sebanyak-banyaknya, menghasilkan karya-karya prestasi yang bukan hanya membanggakan bagi diri sendiri, keluarga, gereja, tetapi juga berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini. Berkati para orang tua dalam setiap karya upaya mencerdaskan, mendidik anak-anak mereka, dan juga dalam karya usaha pekerjaan juga boleh menjadi berkat, bahkan mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi negeri ini. Secara khusus langkah-langkah upaya medis Tuhan untuk penanganan penyakit COVID yang masih tinggi, Tuhan memberkati agar ini semua segera berlalu dengan sebagaimana mestinya. Tuhan, Kau terjadilah sesuai kehendak-Mu. Dan kami berdoa untuk IKN, Ibu Kota Nusantara, menjadi sebuah pemersatu bangsa, untuk kami bersatu padu, bergandengan tangan, mendukung, menguatkan untuk terwujudnya kehidupan bangsa Indonesia yang lebih maju, yang adil, beradab, dan juga boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Seluruh doa kami ini Tuhan kami alaskan. Namun sebelumnya kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Ada saudari Sylvia Yaakob, ada saudari Alexa Dinanase, ada saudari Sylvia Sarah. Tuhan, Kau terus memberkati agar pertambahan usia ini membuat mereka bersyukur, berbahagia, dan hidupnya penuh dengan semangat, antusias, mewujud nyatakan kasih Tuhan, hidup penuh dengan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih, dan juga menghasilkan karya nyata dalam kehidupan bersama dimanapun Tuhan menempatkan. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa melingkupi, memberkati, dan menuntun kehidupan. Amin.